Oke, udah 16:05. Jadi mungkin kita mulai aja. Kita udah nunggu 5 menit. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Ini mungkin nggak sesering materi-materi yang kayak elastisitas dan yang lain-lain keluar di UTBK SBM. Cuman biasanya ada aja 1 atau 2 gitu. Dan biasanya pengertian. Atau nggak contoh. Biasanya langsung ke contoh sih. Nanti kita bakal bahas juga. Apa sih moneter itu, apa sih fiskal itu, siapa yang bertanggung jawab, terus apa yang dilakukan di masing-masing fields ini gitu. Oh ya, perkenalkan sebelumnya nama aku Ginung Rizky Xiaomi, biasanya dipanggil Ginung, bisa juga dipanggil Gin. Untuk background pendidikan aku sekarang mahasiswa kuliah di FEB UI, jurusan akuntansi angkatan 2020, jadi masih maba sih. Oke. Jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang moneter dan fiskal yang tadi, dan aku bakal bagi ini menjadi 5, dan itu latihan soal itu sebenarnya kita mau plus soal juga, tapi kita lihat waktu dulu. Kalau misalnya waktu yang nggak cukup, kita mungkin bakal latihan soal tapi setengahnya aja, tapi kita ambil yang penting-pentingnya aja. Kita langsung ke pengenalan aja, apa sih moneter itu, apa sih fiskal itu, apa bedanya. Oke, apa perbedaan antara kebijakan moneter dan fiskal? Teman-teman ada yang tahu nggak apa perbedaannya? Boleh di unmute, boleh juga di chat, di room chat. Kayak kalau nggak tahu apa, nggak apa-apa sih. Kayak aku nanya doang. Ada yang tahu nggak teman-teman bedanya fiskal dan moneter? Oke, udah ada yang masuk nih. Moneter BI bener. Ya, fiskal pemerintah betul. Sebenarnya moneter dan fiskal dua-duanya pemerintah. Cuman wewenangnya beda. Nanti kita bakal bahas. Oke, untuk teman-teman yang baru masuk, kita belum ketinggalan banget sih, dan kita juga udah dari jam 4 kan harusnya mulai. Oke, nggak apa. Kita bakal langsung ke pembahasan. Nah, bedanya adalah kalau moneter itu pemerintah melalui bank sentral. Kalau di Indonesia itu Bank Indonesia. Kalau fiskal itu pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan jajarannya. Jadi kalau secara konsep dua-duanya emang pemerintah, tapi bedanya adalah kalau moneter itu bank sentral, kalau di Indonesia Bank Indonesia. Kalau fiskal itu melalui Kemenkeu dan jajarannya. Jadi Kementerian Keuangan tuh jajarannya banyak, kayak Direktorat Bea Cukai, Direktorat Pajak, terus BKF itu Badan Kebijakan Fiskal, itu ada badannya masing-masing tapi di bawah Kementerian Keuangan. Kita langsung aja masuk ke yang moneter. Pengertian dari kebijakan moneter itu sendiri udah aku highlight. Itu intinya adalah mengendalikan peredaran uang di masyarakat oleh pemerintah melalui bank sentral. Udah itu aja. Jadi kayak nggak usah panjang-panjang. Yang penting konsepnya tuh mengendalikan uang di masyarakat melalui bank sentral. Itu gampang ya. Kalau moneter tuh BI, kalau fiskal tuh Kemenkeu. Gitu. Dan kalau pemerintah dua-duanya. Bagaimana cara mengendalikannya? Dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Jadi ya dijaga supaya stabil gitu. Karena kalau kebanyakan, kita tahu bakal menimbulkan inflasi, di mana kondisi nilai mata uang itu kalau bisa dibilang menurun ya. Kayak harga-harga jadi semakin mahal. Kalau deflasi itu sebaliknya, karena peredaran uang di masyarakat itu kurang. Nah, ini contoh kebijakan moneter. Sebenarnya 1 dengan 2 ini sama aja sih. Penurunan BI 7 days reverse repo rate. Jadi ini intinya adalah suku bunga acuan dari Bank Indonesia, yang Bank Indonesia tentukan itu bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Contohnya adalah misalnya karena corona kan orang jadi mau ngambil cash kan buat beli kebutuhan pokok, dan kebanyakan masyarakat tuh jadi ngambil uang walaupun bunganya tinggi. Terus sebentar. Oh ya, sorry. Ulang ya. Jadi penurunan BI 7 days reverse repo rate ini intinya adalah tingkat suku bunga itu diturunkan oleh Bank Indonesia. Biasanya bank-bank umum gitu kayak BCA, BRI, dan lain-lain itu biasanya bakal ngikutin. Dia tergantung keadaan keuangan perekonomian gitu. Kalau misalnya terjadi inflasi, maka suku bunga akan dinaikkan. Kenapa dinaikkan? Supaya orang-orang itu daripada
memegang terlalu banyak uang, lebih baik mereka menabung. Kalau misalnya cuma disuruh nabung doang tapi bunganya cuma dikit, ya orang bakal ngapain gue nabung, mending gue pegang aja duitnya biar bisa belanja banyak gitu walaupun harga naik. Makanya tingkat suku bunga ini dinaikin biar masyarakat tuh jadi ingin menabung, karena people response to incentive itu 10 prinsip dasar ekonomi. Jadi orang tuh dikasih insentif dulu baru mereka tuh mau gerak. Kayak misalnya contoh sederhana itu, misal ada temen dia minta tolong sama kita gitu, tapi dia minta tolong tuh pasti ada maunya gitu, nggak mungkin kayak ikhlas gitu. Mungkin ada, tapi kan ini contoh doang gitu. Mereka mungkin kayak mengharapkan balas jasa gitu, kayak insentif gitu. Intinya itu sih. Jadi kalau misalnya inflasi itu tingkat suku bunga dinaikkan supaya orang pengen nabung. Kalau deflasi yang berarti berkurangnya peredaran uang di masyarakat itu kurang, tingkat suku bunga akan diturunkan supaya masyarakat mengambil uangnya dari tabungan untuk dibelanjakan. Jadi menambah uang beredar gitu. Soalnya kalau suku bunga turun kan orang kayak pasti bunganya juga turun, bunga tabungan atau bunga investasi dan lain-lain. Jadi mereka kayak mager gitu buat nabung. Nah, ini yang tadi kita singgung tadi, hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil kebijakan moneter itu inflasi dan deflasi, karena dasar ini sangat penting sekali bagi BI, Bank Indonesia, Bank Sentral untuk menentukan kebijakan ke depannya. Dia melihat kondisi perekonomian di masyarakat dulu. Jadi yang tadi udah dibahas, jadi inflasi adalah kenaikan tingkat harga, bukan harga. Sebenarnya harga sih ujung-ujung, tapi tingkat harga. Biasa itu dalam persentase. Misalnya inflasi tahun 2019 adalah 3%. Berarti harga-harga barang secara umum itu naik 3%. Misalnya bakso 10.000 terus naik 3% gitu. Selama beberapa periode waktu akibat menurunnya daya beli nilai mata uang. Daya beli nilai mata uang ini juga menurut karena uangnya terlalu banyak. Jadi kayak harga-harga barang naik karena uang tuh terlalu banyak. Kalau misalnya harga-harga gak naik tapi uangnya banyak kan ya bakal habis kan, barang diborong sama orang gitu. Jadi nggak stabil juga ekonomi ujung-ujungnya. Makanya itu tuh kayak selalu ada lah, kalau misalnya uang naik inflasi, uang turun deflasi, gampangnya itu. Inflation is caused primarily by too much. Nah, yang tadi ini inflasi karena terlalu banyak uang yang ada di masyarakat. Kalau deflasi itu sendiri sebenarnya kebalikannya, penurunan tingkat harga barang-barang secara umum akibat menurunnya pasokan uang. Nah, yang tadi kalau uang di masyarakat itu berkurang dan kontraksi ekonomi. Jadi kontraksi ekonomi itu seperti yang kita alami kemarin waktu tahun 2020, kita kontraksi itu jangan kuartal deh, tahun 2020 aja itu kita minus, kita pertumbuhan ekonomi minus, itu kontraksi. Kalau misalnya beberapa periode gitu terus, itu baru namanya resesi. Jadi nggak langsung resesi, dia bakal kontraksi dulu. Kalau kontraksi itu kan berarti penghasilan berkurang. Penghasilan berkurang itu berarti juga uang juga berkurang. Ujung-ujung deflasi. Gitu. Nah, tujuan dari diambilnya kebijakan moneter itu sendiri adalah ada 3 tujuan utamanya ini, yaitu menjaga stabilitas ekonomi. Yang pertama, stabilitas ekonomi ini meliputi lancarnya distribusi, perputaran uang yang berdampak pada pertumbuhan perekonomian. Tapi BI ini Bank Indonesia ini lebih fokus ke perputaran uang. Jadi uang tuh harus perputaran uang tuh kayak harus stabil. Kalau inflasi jangan terlalu ekstrim, kalau deflasi jangan terlalu ekstrim. Menjaga uang itu tetap berputar ya pada porosnya, ya istilahnya aja sih. Yang kata kunci adalah stabil. Udah itu, stabil. Yang kedua, stabilitas harga. Nah, ini berhubungan dengan poin yang pertama juga. Jadi harga itu kan kalau misalnya setiap tahun tuh pasti naik. Tapi yang itu kayak keniscayaan pasti. Tapi tugas BI ini adalah memastikan kenaikan ini tidak terlalu ekstrim. Misalnya inflasi cuma 2%, 3%, atau kurang dari 10% gitu. Kalau misalnya udah lebih dari 10%, ya harga-harga naik ekstrim. Contohnya di Venezuela kemarin, aku lupa sih itu IMF atau World Bank gitu, dia memperkirakan inflasi di Venezuela itu 10 juta %. Jadi harga-harga naik itu 10 juta %.
Tapi pada kenyataannya dia nggak sebanyak itu, tapi terbanyak 1 juta%. Itu gila banget sih, kayak uang tuh jadi nggak berharga banget. Kayak Zimbabwe juga yang nolnya banyak itu kan gara-gara inflasi. Awalnya negara miskin, terus pemerintahnya malah ngeprint banyak uang, jadi makin kayak gitu, makin buruk ekonominya. Terus yang ketiga adalah meningkatkan investasi dan lapangan kerja. Ini juga berhubungan dengan poin yang 1 dan 2. Kalau ekonomi stabil, harga stabil, makanya pasti investor itu akan tertarik. Investor dari luar, wah Indonesia ini ekonominya stabil, peluangnya pasti besar, stabilitas harganya juga bagus, aku ingin berinvestasi di Indonesia. Kalau udah investasi di Indonesia, biasanya kan kalau nggak di instrumen keuangan, atau dia bikin proyek perluasan pabrik, bikin kantor baru, bikin gedung baru, bikin jalan baru, dan lain-lain sebagainya. Dan untuk proyek ini kan butuh SDM untuk mengerjakan ini. Dia ngambil SDM dari Indonesia, dari SDM Indonesia. Nah, dari situlah pekerjaan, lapangan kerja terbuka. Jadi menambah lapangan kerja. Jadi ekonomi stabil itu penting ya untuk pertumbuhan dan kesehatan ekonomi negara, dan untuk membuka lapangan kerja juga. Nah, dalam kebijakan moneter ini dibagi menjadi 2, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Di SBM sama SIMAK ataupun ujian mandiri lainnya, yang paling sering ditanya itu yang kuantitatif. Yang contohnya ada 3, nanti kita bakal bahas satu-satu kok. Jadi kuantitatif itu, sebenarnya kuantitatif dan kualitatif ini memengaruhi peredaran uang. Tapi bedanya adalah kalau kuantitatif, dia tuh lebih ke secara langsung, apakah itu tingkat suku bunga, giro wajib minimum, ataupun tingkat diskonto atau discount rate, dia secara langsung. Tapi kalau kualitatif tuh lebih ke regulasi hukum, tapi regulasi hukum jarang sih, walaupun itu langsung juga. Dia lebih ke imbauan gitu, kayak dia menghimbau kepada bank untuk kalau mau menurunkan uang beredar, dia bakal bilang ke bank, kamu kalau misalnya mau kasih pinjam orang, kamu harus selektif, kamu harus pilih-pilih. Itu namanya kredit selektif juga, dan berhubungan dengan imbauan. Nanti kita bakal bahas kok. Nah, sebelum kita lanjut, ada hal yang perlu diketahui dalam memahami pengambilan kebijakan moneter itu sendiri. Yang pertama adalah kontraktif atau tight money policy. Kebijakan kalau kontraktif itu untuk mengurangi peredaran uang di masyarakat. Sementara jadi kontraktif itu mengurangi peredaran uang di masyarakat. Kontrak. Kalau menghafal gini, kalau mengurangi itu kontrak. Nah, itu aja, tight. Kalau menambah, expand. Expansive, to expand. Meluaskan, menambah. Easy. Jadi easy itu lebih ke uang tuh mudah masuk ke masyarakat. Jadi bertambah peredaran uang di masyarakat. Poin utamanya itu kontrak, mengurangi, expansive, to expand, menambah. Nah, kalau misalnya mengurangi, kalau secara terus-menerus bisa deflasi. Tapi kalau ekspansif secara terus-menerus, nggak ada tindakan lebih lanjut gitu, nggak ada kajian lebih lanjut, ya ujung-ujungnya juga inflasi juga. Jadi mau dikontrol gitu, karena kalau berlebihan itu baik. Nah, kita bakal masuk ke kuantitatif. Kuantitatif ini yang tadi yang aku bilang tuh ada 3. Yang pertama, operasi pasar terbuka atau open market policy. Yang kedua adalah kebijakan diskonto atau discount rate. Yang ketiga adalah giro wajib minimum atau reserve requirement ratio. Nah, operasi pasar terbuka, dia intinya adalah memperjualbelikan surat berharga di pasar uang, tapi bukan obligasi. Obligasi itu fiskal. Aku dulu juga mikirnya obligasi itu ini operasi pasar terbuka, cuman pas aku udah kuliah kayak baru tahu gitu, obligasi itu dikeluarkan oleh Kemenkeu. Kemenkeu kan fiskal. Jadi Kemenkeu itu butuh tambahan dana buat pembangunan infrastruktur, pembangunan sosial dan lain-lain sebagainya. Jadi intinya operasi pasar terbuka itu memperjualbelikan surat berharga di pasar uang. Itu SBI, sertifikat Bank Indonesia, atau surat berharga pasar uang kepada masyarakat. Jadi dia memperjualbelikan surat berharga. Udah itu aja intinya. Kalau dia mau mengurangi uang beredar,
dia akan menjual surat berharga kepada masyarakat atau disebut open market selling. Intinya ada misalnya kita memposisikan diri sebagai bank sentral, kita jual surat berharga. Kalau masyarakat mau beli surat berharga, ini pasti mereka bakal harus keluarkan uang mereka pegang itu uang cash, mereka keluarkan untuk membeli surat. Otomatis walaupun mereka memiliki surat, tapi uang mereka berkurang. Karena apa? Karena uangnya mereka udah belanjakan surat berharga. Misalnya contoh lainnya adalah kita mau beli makan bakso satu mangkok misalnya 15.000. Kita awalnya punya uang 15.000, terus kita beli bakso, uang kita habis, tapi kita dapat bakso, tapi uang kita habis, jadi berkurang. Intinya gitu. Sebaliknya, kalau mau menambah uang beredar di masyarakat, dia akan membeli surat berharga dari masyarakat. Jadi bank sentral itu membeli. Misal masyarakat dia pegang surat berharga, terus Bank Indonesia mengumumkan dia ingin membeli membeli surat berharga. Bagi yang ingin menjual surat berharga yang dimiliki, mereka bakal jual tuh ke Bank Indonesia. Kalau udah ketemu penawaran dan permintaan, Bank Indonesia bakal, nih, aku beli surat berharga, ini uangnya. Nah, balik lagi uangnya. Jadi nambah uangnya, begitu. Kalau misalnya mengurangi itu, menjual surat berharga, namanya open market selling. Kalau misalnya menambah, dia bakal membeli, dan namanya open market buying. Haus juga yang ngajar kelas. Oke, yang kedua adalah kebijakan diskonto atau discount rate policy. Nah, ini intinya adalah bank sentral mematok tingkat suku bunga atas bank-bank umum yang menjamin dana ke bank sentral. Salah satu dari kebijakan diskonto ini yang tadi, BI 7 Days Reserve Repo Rate. Jadi intinya adalah sebenarnya nggak terlalu ditanya ini contoh kebijakan diskonto apa kayak klasifikasinya gitu. Paling ditanyain kayak contoh kasusnya. Dan nanti kita bakal bahas kok. Jadi kebijakan diskonto itu intinya tingkat suku bunga. Nah itu tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunga naik, berarti dia ingin mengurangi uang beredar. Karena kalau tingkat suku bunga naik, dia masyarakat tuh jadi kayak people tuh kayak want to save more because they have a high interest gitu. Bunganya juga lumayan tinggi. Sebentar nih kayaknya ada questions masuk sih. Sebentar ya, nanti mungkin aku bakal jawab sekarang. Kalau BI, dia nanya gini, kalau BI melakukan kebijakan moneter ekspansif, inflasinya meningkat gak? Ekspansif itu kan berarti menambah jumlah uang beredar. Sebenarnya bisa banget inflasinya meningkat. Kalau uang beredar masyarakat bertambah, dia bakal inflasi. Karena seperti yang tadi kita bahas, kok gini sih? Sebentar, maaf, kesalahan teknis. Ya tadi ya. Nah, inflation is caused by maaf ini aku lupa translate. Inflation is caused primarily by too much growth in the money supply. Jadi pertumbuhan terlalu banyak. Pertumbuhan di masyarakat itu supply-nya terlalu banyak. Jadi dia menyebabkan inflasi. Kalau terus-menerus kayak gini, ya makin tambah parah sih inflasinya. Dan semakin banyak uang beredar, dia bakal inflasinya juga makin tinggi. Jadi intinya kalau melakukan kebijakan moneter ekspansi, inflasinya meningkat. Tapi inflasi meningkat itu nggak selalu pertanda ekonomi itu buruk. Bisa jadi bagus. Soalnya kalau deflasi, uang berkurang, ekonomi lesu. Jadi untuk menstimulus moneter itu, melalui kebijakan moneter, dia menstimulus dengan menambah jumlah uang beredar supaya ekonomi itu bergairah kembali karena uangnya ada. Entah buat bikin usaha, buat konsumsi. Kalau misalnya teman-teman udah belajar pendapatan nasional kan, itu kan Y sama dengan C tambah G tambah I tambah X kurang M gitu. Jadi pendapatan nasional itu dari sisi pengeluaran itu konsumsi juga masuk. Jadi semakin banyak Anda berbelanja, pendapatan nasional semakin banyak. Gitu. Tapi Anda habis juga uangnya kan. Kalau pendapatan nasional pada tingkat employment, kalau ini kita nggak bahas employment sih, itu lebih fokus ke pendapatan nasional gitu. Cuman kalau moneter dan fiskal itu ada kebijakan moneter ini dan fiskal, dua-duanya tujuannya juga meningkatkan employment rate gitu. Dia mengurangi unemployment rate, mengurangi pengangguran. Oke, kita lanjut. Kebijakan diskonto itu aku ulang aja, untuk mengurangi uang beredar, dia bakal menaikkan tingkat bunga.
tingkat bunga itu bakal dinaikkan supaya orang tuh mau save uang. Dia save uang kan uangnya di bank, dia nggak megang uang lagi, uangnya berkurang. Kalau mau menambah sebaliknya dia bakal nurunin supaya orang tuh, waduh bunganya turun, pasti aku bakal dapat bunganya dikit doang, mending aku ambil, aku belanjain. Nah jadinya bertambah tuh uang beredar. Oke. Sorry guys kalau misalnya aku agak gimana, soalnya lagi kurang enak badan sih. Tapi nggak apa ya, kita lanjut aja, tetap semangat. Yang ketiga adalah giro wajib minimum atau reserve requirement ratio. Kalau di sini aku bakal nyebutnya triple R aja biar singkat aja. Jadi ini kondisi di mana ada sebagian dari deposit atau tabungan yang dijadikan reserve atau dana cadangan dan sebagian lagi diedarkan ke masyarakat dalam bentuk loan pinjaman. Di Indonesia ini biasa disebut giro wajib minimum. Contohnya misal gini, Anda diberi uang 1 juta oleh orang tua Anda untuk jajan, 1 juta nih. Tapi orang tua Anda bilang kalau misalnya 10% dari 1 juta itu harus disimpan, dicadangkan atau ditabung. Maka Anda kan harus simpan minimal 100.000 gitu. Jadi tinggal 900.000 doang yang bisa Anda belanjain. Nah, 10% inilah yang disebut giro wajib minimum. Jadi giro wajib minimum itu dalam apa persentase gitu, 10%, 12,5 atau 15% dan seterusnya. Jadi yang penting harus ada, bank itu harus punya cadangan uang. In case kalau misalnya mereka nggak punya likuiditas lagi atau uang lagi, mereka masih punya cadangan gitu loh buat apalah uang operasional dan lain sebagainya. Sebentar. Nah, ini kayak nggak bakal keluar dari UTBK ini biar paham aja sih. Jadi misalnya dikasih uang kan tadi $100 masuk ke deposit tabungan. Tapi bank ini dia karena apa giro wajib minimumnya 10%, dia bakal harus reserve 10%, 10% dari 100 itu jadi $10. Harus disimpan, dicadangkan. Nah, $90 sisanya itu boleh dikelola oleh bank, apakah itu untuk diinvestasikan ataupun dipinjamkan ke masyarakat dan lain-lain sebagainya. Nah, kalau mau menaikkan peredaran uang di masyarakat, dia giro wajib minimum itu akan diturunkan. Jadi cadangan itu bakal diturunkan. Jadi bank itu cadangannya dikit, misal dari 10% dia bakal nurunin jadi 5% doang gitu. Supaya uang ini mereka tuh banyak uang untuk dipinjamkan ke masyarakat, investasikan dan lain-lain sebagainya. Kalau mau menurunin dia bakal menaikkan giro wajib minimum. Jadi kayak persentase cadangan yang harus disimpan itu dinaikkan, jadi bank tuh kemampuan bank untuk menjamkan dana kepada masyarakat akan lebih kecil. Sama seperti ini. Kalau misalnya 10% kan dia bisa minjamin $90. Kalau misalnya dinaikin jadi 20%, dia cuma bisa minjemin 80 doang. Otomatis peredaran uang di masyarakat tuh bakal jadi lebih sedikit gitu. Nah, gitu. Jadi tapi kalau misalnya mau menaikkan jumlah uang beredar, dia bakal nurunin giro wajib ini. Jadi misal dari 10% jadi 5% gitu. Jadi yang awalnya $90, dia jadi $95. Lebih tinggi, lebih banyak yang bisa dikelola. Haus banget. Nah, dalam giro wajib minimum ini ada excess reserve, yang artinya itu misalnya dipatok itu 10% giro wajib, bank tuh nggak mesti ngikutin 10% gitu. Itu tuh cuma minimal doang. Bank tuh bisa aja, misalnya dari BI bilang kamu harus mematok cadangan 10%. Tapi misalnya bank A nih, dia mau matok 15%, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu terserah mereka, asalkan nggak boleh kurang gitu. Namanya excess reserve. Aku nggak tahu bahasa Indonesia. Bentar. Oke. Ini bakal biasanya di SIMAK, di UGM, UTUL tuh ada ditanyain. Tapi kalau di UTBK jarang banget sih. Tapi nice to know lah. Jadi cara perhitungannya adalah 1 per RRR. Misalnya 1 per giro wajib minimumnya itu let's say X lah.
Misalnya giro wajib minimumnya di sini 20%. Berarti 1/0,2 sama dengan 5. Dan misalnya kalau di soal biasa diketahui, selalu diketahui. Misalnya bank ini memiliki likuiditas misalnya 1 miliar, 1 M. Terus kali deh dengan multipliernya 5 sama dengan 5 M. Jadi jumlah uang beredar yang ada di masyarakat itu sebanyak 5 M. Ini first step 1, ini step 2. Rumusnya ini mutlak nih. RR ini giro wajib minimum. Gitu sih. Udah dicari, udah dapet, terus dikaliin aja. Dikaliin sama likuiditas yang dipunyai oleh bank. Biasanya given kok, diketahui di soal. Oh, enggak hilang. Sebentar, aku hapus dulu. Aku mau nanya dong, ini background-nya ribut nggak sih? Soalnya ada orang Zumba di bawah. Tapi masih bisa ini kan kedengeran kan suara aku kayak nggak jelas gitu kan. Kalau nggak jelas interrupt aja. Oke, thank you. Jauh banget sih. Siapa lagi nih curhatnya? Oke. Oke, tadi udah selesai. Jadi intinya adalah gini sih. Jadi intinya adalah tadi moneter ada 3. Itu operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, giro wajib minimum. Terus kita bakal masuk ke fiskal. Kualitatif maksudnya. Tadi kan kuantitatif udah dibahas yang sering keluar itu. Nah, selanjutnya kita bakal kualitatif. Bahas yang kualitatif. Di sini ada 2. Jarang sih ditanyain, cuman nice to know aja. In case kalau misalnya tiba-tiba ditanyain gitu. Yang pertama adalah kredit selektif dan imbauan moral. Jadi kredit selektif tuh kayak yang tadi udah disinggung sebelumnya, kayak misalnya Bank Indonesia ini, Bank Sentral ini, dia bakal membuat suatu regulasi yang harus dipatuhi oleh bank-bank. Misalnya jangan bank ya, jangan sebut bank. Oke, misalnya bank tuh dia kan salah satu fungsi bank itu kan meminjamkan dana ke masyarakat melalui kredit. Kalau misalnya meminjamkan dana kan otomatis uang bakal bertambah dong, uang masyarakat bakal bertambah karena dia minjem dari bank. Kalau dia mau mengurangi uang, dia bisa pakai kredit selektif. Misalnya kalau mau minjam uang persyaratannya ketat. Selektif itu ya pilih-pilih, picky gitu. Jadi nggak semuanya bisa dapat. Cuman orang dengan kriteria tertentu aja yang bisa minjem gitu. Biasanya kredit selektif dilakukan untuk mengurangi. Kalau mau menambah dia nggak bakal kredit selektif. Sama kayak imbauan moral. Imbauan moral tuh lebih ke kayak cuman ngimbau bank gitu. Ngimbau bang kalau misalnya mau minjemin orang uang, jangan semuanya ya, picky aja atau yang lain gitu. Nah, kredit selektif ini kebijakan ini digunakan untuk mengendalikan dan menguasai pemberian kredit kepada masyarakat yang dilakukan oleh bank. Kebijakan ini diimplement untuk memperketat atau mempermudah. Kalau memperketat dia bakal banyak syarat. Kalau mempermudah dia nggak bakal kredit selektif atau syaratnya cuma dikit doang. Biasanya kalau mau menurunin peredaran uang dia ada kayak aturan itu dalam kredit selektif yang biasanya dikenal dengan 5C. Aku lihat soal-soal sih jarang sih ditanyain. Cuman nice to know aja. Yang pertama adalah 5C ini, yang pertama ada sifat dan karakter nasabah. Jadi boros atau enggak? Kalau misalnya boros, konsumtif, ya mending nggak usah dipinjemin gitu. Soalnya kalau udah dibelanjain, dia nggak punya cadangan buat balikin uangnya itu. Ujung-ujungnya gagal bayar. Yang kedua adalah capacity, kemampuan mengelola keuangan pribadi nasabah. Sama dengan nomor pertama sih, kayak dia bisa nggak mengalokasikan dana ini untuk sesuatu yang produktif gitu. Biasanya orang minjem duit itu untuk UMKM, buka usaha. Jadi kalau misalnya dia tuh pandai bisa mengendalikan uang dia untuk dialokasikan untuk usaha, untuk pengembangan usaha dan lain-lain, tuh biasanya bakal dipinjemin.
Tapi kalau cuma buat konsumtif, no hope lah, hopeless. Yang ketiga adalah kapital, aset dan kekayaan nasabah. Biasanya nasabah yang kaya itu lebih mudah dipinjemin uang sih. Makanya kalau misalnya lihat orang-orang kaya atau pejabat itu yang hartanya banyak, pasti utangnya juga banyak. Pasti. Misalnya hartanya triliunan, utangnya berapa ratus miliar gitu. Karena bank ini udah lihat kekayaannya udah segede gitu, terus jaminannya juga pasti banyak. Makanya dia lebih mudah minjemin ke orang kaya. Atau orang yang misalnya nggak terlalu kaya, tapi dia kapasiti sama karakternya bagus. Gitu. Terus yang keempat, kolateral, jaminan yang dijaminkan nasabah. Dia minjem duit, tapi cuman menjamin kalau misalnya gagal bayar, ambil aja HP aku. Ya HP mah paling cuman 3 juta, 4 juta doang, meminjamnya 100 juta. Kecuali kalau misalnya jaminannya rumah. Kalau misalnya gagal bayar, rumahnya akan disita oleh bank. Pasti ada denger kan kasus kayak gitu. Rumah ini disita oleh bank karena nggak bisa bayar utang, nggak bisa bayar balik ke bank. Makanya mau hati-hati sih urusan sama bank itu, serius. Apalagi kalau minjem duit. Yang kelima adalah kondisi nasabah, condition. Kalau di textbook sih kondisinya lebih ke ada yang bilang sehat atau enggak. Terus ada juga yang bilang kondisi itu lebih ke kondisi ekonomi. Tapi lebih masuk akalnya kondisi ekonomi. Kalau kondisi ekonominya jelek ya nggak bakal dipinjemin. Kalau kondisi ekonominya bagus pasti bakal dipinjemin. Jika ingin menaikkan peredaran uang, maka pengajuan kredit akan lebih mudah persyaratannya. Dan sebaliknya, kalau mau menurunkan peredaran uang, maka pengajuan kredit itu akan lebih ketat. Nih, yang kedua adalah imbauan moral. Kebijakan ini mengatur jumlah uang beredar dengan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi, biasanya bank yang bergerak dalam bidang moneter agar mereka bertindak sesuai dengan otoritas moneter. Otoritas ini bank sentral. Contohnya seperti mengimbau perbankan pemberi kredit agar berhati-hati dalam mengeluarkan kredit atau mengeluarkan kredit ini maksudnya minjemin duit ke nasabah. Hati-hati, harus dimace tadi. Nih orang bisa bayar balik atau enggak, jaminannya tinggi atau enggak, orangnya boros atau enggak, uangnya dipakai untuk apa, untuk usaha atau untuk konsumtif. Atau mengimbau agar bank meminjam uang ke bank sentral. Kayak gini, misalnya aku deh sama temen nih, minjem duit ke aku dong, mau duit nggak, minjem ke aku aja, biar lu kan banyak duit juga, gitu. Biar jumlah uang tuh beredar, meningkat. Oke, kita udah mulai ke kesimpulan moneter. Jadi kebijakan moneter itu mengendalikan peredaran uang dengan mengurangi atau menambah jumlah uang beredar melalui bank sentral, dengan tujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi, harga, dan menaikkan investasi. Investasi naik, lapangan kerja bisa naik juga. Kalau mau menurunkan uang, itu kontraktif. Kalau mau menaikkan, ekspansif. Kalau menurunkan itu tight, kontraktif, bahasa Inggrisnya tight money policy. Kalau naikin itu easy, uang cash flow-nya easy, banyak uang masyarakat. Kalau kuantitatif itu ada 3, open market policy, operasi pasar terbuka, terus kebijakan diskonto, yang ketiga adalah giro wajib minimum. Terus kalau kualitatif tadi ada imbauan moral dan kredit selektif. Nah, cara menghitung uang beredar itu 1 per persentase giro wajib minimum. Misalnya 20%, 1 bagi 0,2 sama dengan 5. Terus yang kedua kalikan multiplier. Ini multiplier ini yang tadi, yang 5 dengan likuiditas bank. Biasanya given, dikasih tahu di soal. Tinggal kalikan aja. Dan di C dalam kredit selektif itu karakter, capacity, capital, collateral, and condition. Ada yang nanya nih, investasi sama saving itu berbanding terbalik ya. Sebenarnya a little bit complicated karena orang tuh punya kecenderungannya masing-masing. Apakah dia mau saving atau mau investasi. Tapi dasarnya adalah kalau misalnya orang punya uang, dia bakal consume.
asumsi nggak dikonsumsi semuanya. Misalnya gaji 10 juta, konsum 7 juta, 3 jutanya dipakai buat saving. Saving itu kayak sebenarnya cuma istilah. Kayak mau nabung, mau investasi itu bisa save, namanya juga saving. Dia bedanya adalah dia mau saving di mana? Mau saving di deposito, saving di reksadana, saving di saham, saving di properti, saving di emas gitu. Kalau investasi di ekonomi itu lebih ke apa ya, kayak investasi itu membeli sesuatu yang bisa dipakai buat memproduksi. Misalnya pabrik beli mesin, itu namanya pabrik itu investasi. Investasi apa? Beli mesin. Mesin itu dipakai buat memproduksi barang gitu. Investasi dalam ekonomi itu gitu sebenarnya, bukan kayak kita people invest in stock, invest in bonds, bukan. Itu tuh kayak saving juga. Tapi kalau misalnya aku salah, korek aja, maksudnya kayak koreksi gitu. Tapi sepengetahuan aku kayak gitu. Dan kalau misalnya soal berbanding lurus atau enggaknya, biasanya ekonom tuh lebih suka dia lebih membandingkan gaji dengan konsumsi. Semakin tinggi gaji, konsumsi semakin banyak, semakin tinggi. Kalau ada yang bilang tergantung orang dong, ini nih. Kalau ekonomi itu asumsi semua orang tuh kalau gajinya tinggi, konsumsinya juga tinggi. Itu nanti dipelajarin kalau misalnya kalian masuk ilmu ekonomi, behavioral economics. Itu complicated sih. Dia tuh kayak melihat perilaku ekonomi, apakah itu industri atau perseorangan dengan dia pakai matematik. Dia mengetahui perilaku itu pakai matematik. Jadi kalau kalau mau masuk ilmu ekonomi, matematikanya harus kuat. Karena ilmu ekonomi itu yang aku dengar dia sampai ngitung huruf dong, hurufnya dihitung. Jadi nggak ada angkanya gitu. Jadi kalau yang mau masuk ilmu ekonomi tapi nggak suka matematik, ya belajar matematik lah. Oke. Yang ketiga adalah fiskal. Sebentar aku mau ngecas dulu. Aku ambil ngecas sebentar. Ada lagi nggak yang mau ditanyain terkait dengan moneter? Atau nanti aja, atau udah jelas gitu? Apakah udah cukup menjelaskan? Apakah bisa dilanjut? Guys, nggak apa-apa, respon di chat aja. Oke, lanjut ya. Aus. Nah, fiskal ini tadi di awal udah aku tanyain beda moneter dan fiskal. Sebenarnya moneter dan fiskal itu dulu aku waktu zaman-zaman SBM juga mikirnya fiskal itu pemerintah, moneter itu BI. Aku tuh mikir tuh kayak gitu dulu. Tapi sebenarnya BI itu kan bagian dari pemerintah juga. Gubernur Bank Indonesia yang milih presiden. Presiden kan part of the government gitu. Jadi yang membedakan adalah kalau moneter Bank Indonesia, Bank Sentral, kalau fiskal itu dia Kemenkeu, pemerintah juga sih, tapi melalui Kementerian Keuangan. Dia tuh fokusnya ke pengeluaran dan pemasukan negara. Instrumennya APBN biasanya. APBN itu kan kayak kalau misalnya penerimaan pajak nih tahun 2020 berapa gitu, terus bisa dipakai buat dasar lah, salah satu dasar gitu. Dasar buat APBN buat tahun depan. Oh, ada yang nanya. Untuk menurunkan jumlah uang beredar itu menaikkan. Ya, betul. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, bentar. Ya benar ya. Untuk menurunkan jumlah uang beredar itu dengan menaikkan. Kalau menaikkan persentasenya naik, jadi bank tuh harus simpan lebih banyak uang. Dan kalau bank simpan lebih banyak uang, dia bakal minjemin ke masyarakat itu jadi lebih sedikit. Jadi kan menurun gitu. Sebaliknya, kalau mau naikin bakal diturunin giro wajib minimumnya. Supaya bank tuh cadangannya dikit dan sisanya bisa disalurkan ke masyarakat, diinvestasikan dan lain-lain. Jadi jumlah uangnya meningkat gitu. Kalau mau mudahnya aja, uang turun, giro naik. Giro turun, uang naik. Berbanding terbalik. Oke.
Jadi fiskal itu pengeluaran dan pemasukan, instrumen APBN, tapi dari semua unsur APBN biasanya cuman pembelanjaan dan pajak yang dapat diatur. Pajak itu pemasukan, pembelanjaan, pengeluaran. Ujung-ujungnya juga pengeluaran dan pemasukan juga. Nah, contoh kebijakan fiskal. Bansos tuh kemarin, bansos COVID-19. Bansos kan pakai uang negara tuh. Jadi pengeluaran negara bertambah. Itu contoh kebijakan fiskal. Yang kedua adalah subsidi pajak bagi UMKM yang terdampak COVID. Dan UMKM kan susah ya kan COVID. Jadi disubsidi lah pajaknya itu. Pajaknya lebih lebih ringan gitu. Pemasukan negara berkurang. Kenapa berkurang? Kenapa pemasukan? Karena pajak yang awalnya itu misal pajak usaha aku kurang tahu sih, misalnya 5% aja. Terus karena subsidi jadi cuma 2% doang, jadi berkurang dong pemasukan negara. Yang ketiga adalah subsidi BBM. Jadi pemerintah mengeluarkan uang untuk subsidi BBM. Jadi pengeluaran bertambah. Itu. Yang keempat, menerbitkan obligasi negara. Nah, ini yang tadi dibilang obligasi itu, aku mikirnya itu kayak open market policy, rupanya dia fiskal. Karena dia dikeluarkan oleh Kemenkeu dan dipakai uangnya itu buat pembangunan, apakah jembatan, jalan tol, dan lain-lain. Biasa obligasi itu kayak berbunga gitu per tahun. Misalnya beli obligasi bunganya 6% per tahun. Jumlah minimal tuh 1 juta. Jadi kalian kalau mau beli obligasi minimal beli 1 juta. Belinya biasa di bank yang telah ditunjuk oleh Bank Indonesia. Maksimal 3M, 3 miliar. Bunganya per tahun 6%. Tapi bayarnya dibayar tenor tuh per bulan. Jadi misalnya setiap bulan tuh dapat bunga gitu, tapi bukan 6%. Ya 6% bagi 12, 0,5%. Jadi bunganya dapat 0,5%. Jadi kalau misalnya Anda beli obligasi 1 juta, dapat tenor, ya 0,5% dari 1 juta aja. Itu berapa tuh? 5.000 nggak sih? Cuma 5.000 doang sebulan. Gitu. Nah, ini tujuan diambilnya kebijakan fiskal ini meningkatkan laju investasi. Sama sih, sama kayak monitor tadi. Kenapa gitu? Meningkatkan kesadaran berinvestasi dengan menerbitkan obligasi yang sekaligus dapat menambah pemasukan negara. Jadi obligasi itu kan diterbitkan oleh pemerintah, masyarakat beli, uangnya dikasih ke pemerintah, uang pemerintah bertambah. Terus obligasi itu salah satu instrumen investasi. Jadi kalian kalau mau investasi itu nggak cuma di saham, kalian tuh bisa investasi di obligasi, kalian bisa investasi di reksadana ataupun deposito. Tapi kalian kalau mau investasi, kalau bisa cari return yang lebih tinggi daripada inflasi, supaya uang kalian tuh nggak kemakan inflasi. Kalau kalian nabung celengan, itu bakal kemakan inflasi sih jelas. Tapi kalau kalian nabungnya di instrumen-instrumen yang kayak gitu, mungkin bisa bertambah. Aku juga udah ngerasain sendiri sih. Jadi kemarin inflasi tahun yang 2020 karena COVID. Tahun 2019 itu kalau aku nggak salah 3 atau 4% gitu. 3% kalau nggak salah. Kalau kalian nabung celengan tuh uang kalian tuh nilai intrinsiknya tuh nurun 3%. Tapi kalau misalnya kalian investasi dengan return 6%, kalian masih bisa untung 3%. Dikurangin inflasi gitu. Yang kedua, mengendalikan inflasi dengan mengatur jumlah pajak yang ditargetkan. Kalau pajak naik, inflasi bakal menurun. Karena uangnya habis buat bayar pajak. Kalau jumlah pajak turun, inflasi kemungkinan bisa bertambah karena yang dipakai buat bayar pajak dikit, sisanya masih dipegang masyarakat. Tadi kalau misalnya uang di masyarakat terlalu banyak, dia bakal inflasi. Gitu. Yang ketiga adalah meningkatkan kesempatan kerja. Pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk penyediaan lapangan kerja dan penguatan UMKM. Tahulah kita ya kan kalau misalnya pengeluaran pemerintah dipakai buat membangun jalan tol. Jalan tol membutuhkan misalnya membutuhkan pekerja Indonesia. Nah, itu kan buka lapangan kerja juga tuh. Dan penguatan UMKM. Kalau UMKM itu kuat, dia bisa tumbuh. UMKM tumbuh kan butuh banyak karyawan ya kan. Jadi UMKM itu bisa kayak buka lowongan dan ujung-ujungnya juga buka lapangan pekerjaan. Jadi ada yang bilang
UMKM itu adalah kayak pahlawan negara, betul, karena dia membuka lapangan kerja. Maaf ya, ada yang nelpon. Yang keempat adalah meningkatkan stabilitas ekonomi. Dengan menerapkan dia stability-nya tuh lebih ke ekspor impor gitu. Dengan menerapkan pajak ekspor dan impor, dia misalnya saat harga pasaran komoditas di dunia itu sedang tinggi. Let's say batu bara gitu. Kan batu bara banyak ya, menghasilkan batu bara. Kalau batu bara di dunia tuh harganya lagi tinggi, maka pajak yang akan diterima tuh pajak penjualan ya, pajak ekspor itu akan jadi lebih tinggi. Karena misalnya gini deh, kalau ke McD kan biasanya kan ada PPN tuh. Biasa beli paket ini 40.000, PPN 10%, pajaknya jadinya 4.000. Jadi kita bayar 44.000. Tapi kalau kita beli makan di McD 400.000, pajaknya 10% dari 400.000, 4.000, pajaknya jadi lebih tinggi karena harga belinya tinggi gitu. Dan sebaliknya kalau harga pasaran komoditas di dunia itu rendah, biasanya pajaknya rendah juga. Dan kalau misalnya untuk menekan impor itu pemerintah menetapkan biaya impor. Jadi misalnya impor apa ya? Impor mesin lah, misalnya impor mesin dari Jepang, misalnya mesin Jepang teknologi tinggi. Dia itu menerapkan biaya impor supaya di dalam negeri itu harga jual mesin itu lebih mahal. Jadi kalau harga mahal kan orang males ya kalau mau beli harga mahal. Kalau dia tuh tujuan biaya impor itu untuk melindungi produksi dalam negeri. Jadi misalnya ada perusahaan Indonesia, asli Indonesia, dia bikin mesin sama kayak yang Jepang juga, sama. Terus ada barang mesin dari Jepang masuk gitu. Ya otomatis walaupun sama-sama bagus, orang tuh masih mikirnya, wow ini barang luar negeri, pasti lebih bagus gitu. Padahal sama aja. Makanya dia menerapkan biaya impor biar harganya tuh tinggi. Dan orang tuh lebih ke beli mesin lokal karena harganya lebih murah. Balik lagi kan ke hukum permintaan, ke hukum kalau misalnya harga tinggi permintaan rendah, harga rendah permintaan tinggi gitu. Yang kelima adalah mengurangi kesenjangan sosial, subsidi bagi masyarakat prasejahtera, kartu Indonesia Pintar, BPJS, kartu Indonesia Sehat, dan subsidi UMKM, pajak progresif, semakin tinggi gaji, semakin banyak pajak. Biasanya kalau pajak tuh kayak 5% gitu ya, sampai penghasilan sampai dengan 50 juta gitu. Aku juga lupa sih. Pokoknya progresif itu semakin tinggi, dia pajak semakin banyak. Nah, fiskal itu juga ada kontraktif dan ekspansif. Fiskal ekspansif berarti pemerintah menaikkan pengeluaran dan atau bisa jadi dua-duanya, bisa jadi salah satu. Mengurangi penerimaan pajak. Ekspansif itu berarti dia pengen masyarakat tuh megang banyak uang. Jadi kalau mau naikkan pengeluaran itu kan biasanya proyek. Kalau proyek itu kan butuh orang banyak, butuh digaji juga. Makanya uang beredar itu jadi tambah banyak gitu. Atau mengurangi penerimaan pajak. Jadi pajak itu diturunin supaya masyarakat itu megang uang banyak. Ekspansif ini dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi atau pemerosotan ekonomi. Kayak kemarin nih, kita COVID kan, ekonomi kita minus. Nah, pemerintah tuh menaikkan pengeluaran dengan subsidi kepada pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku pariwisata, dan lain-lain. Jadi dia menaikkan pengeluaran juga. Dan IMF atau World Bank gitu dia memperkirakan inflasi, kita bakal inflasi kayaknya tahun ini. Soalnya tahun kemarin tuh setahu aku inflasinya kayak rendah banget gitu. Ada bahkan ekonomi tuh takut deflasi. Deflasi itu nggak selalu baik, inflasi nggak selalu buruk, tergantung keadaan ekonomi. Kalau ekonomi lesu, inflasi baik. Kalau ekonomi terlalu nggak stabil kayak tinggi gitu, karena uang beredar banyak, ya nggak baik kan inflasi kalau tinggi. Sedangkan kebijakan fiskal kontraktif itu berarti pemerintah sebaliknya lah, mengurangi pengeluaran dan atau menaikkan pajak. Dan ini dilakukan untuk mengatasi inflasi. Ingat ya, expand, menambah uang. Kontrak, menurunkan jumlah uang beredar.
APBN. APBN adalah rincian daftar yang dibuat secara sistematis, itu rancangan penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun, periode 1 Januari sampai 31 Desember. APBN ini dia tuh instrumen kebijakan fiskal, dan itu sangat penting untuk menentukan arah pembangunan ekonomi ke depannya. Dan ini disusun oleh pemerintah, diajukan ke DPR. Kalau misalnya DPR nggak ada kesepakatan gitu, bakal dipakai APBN buat APBN yang tahun lalu buat tahun depan. Dan APBN ini ada 3 sumber pendapatannya, itu pajak, bukan pajak, sama hibah. Dan ketiga ini menjadi penyokong belanja negara. Fungsi APBN ini ada ditanyain, nanti kita ada nih soalnya. Alokasi, distribusi, stabilisasi. Biasanya alokasi dengan distribusi kadang-kadang suka bingung ya. Aku dulu juga bingung. Tapi kalau alokasi itu biasa lebih ke development gitu, pembangunan. Tapi kalau distribution itu lebih ke kepentingan umum, didistribusikan ke masyarakat, distribusikan ke program sosial. Kalau alokasi itu kayak alokasi, ini untuk jalan tol, ini untuk pelabuhan, ini untuk bandara gitu. Kalau stabilisasi itu to stabilize the economy. Jadi biar ekonomi itu stabil. Nah, pajak itu meliputi penghasilan, pertambahan nilai, bumi bangunan, cukai, biaya masuk, penggunaan ekspor. Kalau bukan pajak tuh dividen atas laba BUMN. Jadi di Bank BRI itu pemerintah Indonesia megang saham 60%. Kemarin BBRI dividen Rp98 per lembar saham. 60% itu kalau nggak salah aku 11 miliar lembar ya. Jadi kalikan aja tuh, Rp98 kali 11 miliar. Nah, segitu pendapatan pemerintah tuh dari laba BUMN. Terus yang kedua adalah pengelolaan dana pemerintah. Misalnya kayak pemerintah tuh mengelola dana aset manajemen gitu. Jadi dia bakal invest ke beberapa instrumen, dan capital gain-nya itu menjadi sumber pendapatan. Capital gain itu selisih harga, kayak misal kita beli saham 10.000, terus harganya 10.000, besok harganya 11.000, capital gain kita tuh 1.000 karena harga naik dan kita untung 1.000 gitu. Yang ketiga adalah penerimaan dari pemanfaatan SDA. Ini jarang keluar sih, kayak misalnya pemanfaatan SDA oleh siapa gitu, dia minta fee, biasanya kayak gitu. Yang keempat adalah penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Misalnya negara punya misalnya kayak aset lah gitu, aset negara. Kayak sebenarnya BUMN aset negara juga sih. Dan kalau dikelola, kelolaannya bagus, untung. Nah, untungnya itu untuk pendapatan negara. Yang ketiga adalah hibah. Hibah itu hadiah, pemberian. Misalnya Jepang ngasih hibah ke Indonesia uang itu. Jenis-jenis pajak yang pertama, atas dasar siapa yang pajak, itu ada pusat dan daerah. Kalau pusat itu penghasilan, pertama nilai, bumi bangunan, dan PPBM itu pajak penjualan atas barang mewah. Jadi barang mewah itu kena pajak juga, guys. Yang kedua adalah pemerintah daerah, misalnya pajak iklan, terus motor, mobil, hiburan, hotel, restoran gitu. Yang kedua tuh atas siapa yang menanggung pajak. Kalau pajak langsung tuh nggak bisa digeser. Jadi itu tanggung jawab pribadi gitu, kayak penghasilan gitu. Kalau pajak tidak langsung tuh bisa dibebankan ke orang lain. Jadi misalnya sebenarnya PPN yang kayak kalian misal beli makan di McD atau di KFC itu kan, PPN itu kan yang bayar pajaknya kalian. Itu sebenarnya pajak dari yang harus bayar itu perusahaan, tapi perusahaan dapat menggeser pajak itu dengan menambahkan pajak itu ke harga makanan. Jadi kalian yang bayar gitu. Jadi kalau mau beli rokok juga, rokok mahal itu kan karena cukai juga sebenarnya. Yang ketiga adalah atas dasar sifat, subjektif, objektif. Subjektif itu memperhatikan wajib pajak, subjektif itu kayak memperhatikan individu, kalau objektif itu enggak gitu. Oke, kesimpulan, fiskal itu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenkeu dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran, instrumennya APBN. Tujuannya stabilisasi ekonomi, mengatur pengeluaran dan pemasukan. Kalau expand itu menambah belanja atau turunkan pajak. Kalau kontraktif, dia kurangi belanja atau naikin pajak. Gitu. Kalau expand itu menambah uang di masyarakat, kalau kontrak menurunkan uang di masyarakat.
Kalau APBN itu rincian daftar yang dibuat secara sistematis. APBN itu fungsinya alokasi, distribusi, stabilisasi. Alokasi itu pembangunan, distribusi sosial, stabilisasi ya to stabilize gitu. Kesimpulan, ini kesimpulan yang tadi sih sama sih. Ada yang nanya nih. PPN sama PPN sama, itu mah sama, itu mah kalau yang huruf ketiga itu kecil PPH pajak penghasilan. Kalau PPN pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu kayak misalnya kita beli makan di McD 40.000, terus pajaknya 10%. Jadi itu namanya pajak pertambahan nilai. Kalau PPN yang kecil nggak pernah denger sih. Itu PPH kali ya, yang hanya kecil ya. Gitu. Devaluasi revaluasi. Itu lebih, kalau devaluasi revaluasi itu materi bank perbankan gitu, dan uang. Yang ada Irving Fisher tuh yang MV, PT, M kali V sama dengan P kali T. Terus ada devaluasi, revaluasi, apresiasi gitu. Devaluasi itu menurunnya nilai mata uang. Kalau revaluasi itu sebaliknya gitu. Devaluasi menurunnya nilai mata uang, revaluasinya tuh kayak naik gitu, sebaliknya gitu. Pajak pertambahan nilai sama pajak penjualan sebenarnya hampir sama sih. Kalau pajak pertambahan nilai itu lebih ke barang yang dijual secara Kalau pajak penjualan tuh biasanya kenanya tuh ke barang mewah. Kalau beli barang-barang gitu yang mewah-mewah biasanya kena pajak juga. Mungkin nanti bisa dicari di Google lah. Tapi kalau pajak pertambahan nilai itu kayak kita yang bayar gitu, biasanya lebih ke makanan, minuman, atau ya yang paling sering itu ya, kayak barang konsumsi langsung habis gitu. Oke, contoh mungkin aku belum ini ya, belum kasih soal di chat. Kayaknya aku bakal kasih dulu deh. Nggak lama, nggak banyak sih, cuman 10 doang, dan itu gampang. Mungkin 5 menit bisa sih, tapi aku bakal kasih waktu mungkin kayaknya 10 menit sih, kayak exercise aja. Belum. Udah nyampe belum? Soalnya udah bisa diakses belum? Kalau nggak ada yang nggak bisa akses, bilang ya. Kasih kabar ya. Tolong dong kabarin dong, ini udah bisa diakses semua belum? Kalau ada yang belum, chat aja. Kalau ada yang belum, itu di chat soalnya akses di mana? Ya lagi download. Belum Kak. Ini belum maksudnya nggak bisa diakses atau masih di download? Oke, pada bisa semua. Yang nggak bisa ini gara-gara apa? Apakah karena emang nggak bisa dibuka atau lagi loading? Bisa ya, bisa semua sih. Takutnya pada bisa semua, ada yang 1-2 orang yang nggak bisa gitu dan nggak lapor. Nggak enak aja kan, ketinggalan gitu. Kayaknya ini kan 17:03 ya. Mungkin 17:10 kita bahas. Kalau nggak bisa, coba aku kopas soalnya di chat, bisa nggak ya? Kita udah 1 jam sih, udah 1,5 jam lah. Nanti 1/2 jam kita bahas soal SIMAK tahun 2019. Soalnya akses di chat, kalau misalnya tadi terkeluar, aku bakal kirimin lagi di file. Kalau misalnya masih yang ada nggak bisa akses via itu, udah aku kirim lagi. Kalau misalnya belum ada yang nggak bisa akses via file, aku bakal mungkin kopas, bisa nggak ya? Aku usahain dulu. Nggak bisa ya. Wait. Nah ini soalnya udah aku kopas. Kalau yang nggak bisa buka file, ini kan 5, aku bakal kirim yang sisanya. Soalnya terbatas nih chat Zoom.
Nih, udah bisa banyak-banyak. Harapnya nggak boleh banyak. Itu udah ada di G Drive juga. Thanks ya. Sorry, belum sempat attach ke G Drive. Soalnya dikerjain pas ini kan, pas session juga, bukan pas sebelum. Tujuh belas 11 deh, bahas. Mungkin kita bakal selesai 17.40, 45 gitu. Tapi aku usahain selesai sebelum itu ya. Soalnya aku juga mau buka puasa. Tujuh belas 11 ya. Oh, lupa aku. Nih, bosnya.
Oke, one minute. 2 minute left ya. Oke, ini kayaknya udah 17:11. Kita bakal bahas. Yang belum selesai nggak apa-apa. Kita bakal bahas bareng. Kalian masih ada kan? Maksudnya masih ngikutin kan? Coba di chat dong. Takutnya nggak ada lagi. Oke, thank you. Berikut langsung aja. Nomor 1. Berikut adalah kebijakan moneter kecuali. Kalian jawabnya apa? Di chat atau ngomong aja? Kebanyakan udah jawab C sih. Udah bener ya, udah bener. Kalau suku bunga itu jelas moneter. Kalau ini kan kecuali, berarti yang ditanya itu fiskal. Kalau suku bunga itu jelas moneter. Itu biasanya tingkat diskonto. Kalau kredit itu kredit selektif, operasi pasar terbuka itu ya pasar terbuka, open market policy. Kalau penurunan rasio kas itu rasio kas bank ya. Ini maksudnya rasio kas bank itu dia lebih ke apa namanya tadi, giro wajib minimum. Ya, giro wajib minimum. Yang kedua, bila bank sentral mensyaratkan gironya 10%, dia punya alat liquid sebesar 10 miliar, maka uang dari sektor beredar ini uang beredar dari sektor ini akan berjumlah. Kalian jawab apa, guys? Ya, pada jawab C. Oke, benar. 1/0,1 sama dengan 10 miliar kali 10 sama dengan 100 M. Itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Untuk menanggulangi efek corona, pemerintah memberikan bansos. Kebijakan ini masuk ke dalam kebijakan apa? Oke, good. Kalian udah bisa bedain ya fiskal sama moneter. I'm happy to know that. I'm glad to know that. Jadi fiskal, karena kata kuncinya itu pemerintah memberikan bantuan bansos. Udah jelas banget pakai uang negara, bukan Bank Indonesia. Kalau nomor 4 itu DKI Jakarta bukan penerimaan pajak 31,9 triliun tahun 2020. Salah satu sumber penerimaan pajak DKI Jakarta adalah, kalian jawab apa? Nomor 4. Jadi kalau misalnya pajak, ini kan DKI Jakarta kan daerah ya. Kalau misalnya pemerintah pusat itu sumber penerimaan pajaknya itu yang pertama pajak penghasilan, yang kedua pajak pertama adalah, yang ketiga adalah pajak bumi bangunan. Karena DKI Jakarta ini adalah provinsi itu kan statusnya daerah, jadi salah satu penerimaan pajak daerah itu adalah pajak hiburan. Jadi oh ya, selama 4 soal ini ada yang mau ditanyain enggak? Kayak kalau ada yang kurang ngeh gitu, maaf ya, boleh dong dikasih kabar kalau misalnya ada yang belum ngeh nomor 1 atau 2, 3, 4 gitu. Tadi 1 bahas kebijakan fiskal moneter, nomor 2 reserve requirement ratio. Oke, baru 1 yang nanya, ada yang lain nggak?
Maaf, aku ulang ya. Pajak. Jadi berdasarkan siapa yang nerima itu ada dua. Yang pertama itu pemerintah pusat melalui Kemenkeu, Kemenkeu melalui Direktorat Jenderal Pajak. Kalau pusat itu sumber pajaknya adalah yang pertama PPH. PPH itu apa? Pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu pusat. Yang kedua adalah pajak pertambahan nilai. Beli McD 40.000, pajak 10.000, jadi 4.000 itu pajak pertambahan nilai. Dan itu sumber penerimaan pusat. Jadi PPN itu pusat. Pajak bumi bangunan itu juga pusat. Dan yang bukan yang daerah itu pajak hiburan, jawabannya C. Kenapa jawabannya C? Karena yang ditanyain salah satu sumber penerimaan pajak salah satu sumber penerimaan pajak DKI Jakarta. DKI Jakarta itu kan daerah ya, provinsi. Makanya C. Nanti PPT-nya aku bakal kasih ada nanti linknya, bisa diakses. Terus tadi pertanyaan yang kedua, ini yang nomor 2 ya. Jadi pertanyaan di sini adalah jika bank sentral mensyaratkan giro, RR ini giro sebesar 10%, dan bank A itu dia ngikut karena nggak dikasih tahu apa-apa, excess reserve atau apa, jadi dia kayak ngikut gitu 10%, cadangannya harus 10%. Dan kalau untuk menghitung uang beredar itu, jadi yang ditanya di sini kan berapa sih uang beredar dari sektor ini kalau misalnya gironya 10%, dan satu bank ini dia punya alat liquid atau kas yang siap digunakan itu sebesar 10 miliar. Jadi ada dua tahap. Tahap yang pertama adalah kita menemukan angka multiplier, angka pengganda. Angka pengganda itu kalau dalam giro rumusnya adalah 1 per giro, persentase giro. Let's say X. Let's say di sini kan gironya kan 10%, jadi 0,1 atau 0,10. Ini 1 per 10 sama dengan 1 per 0,1. Tipe lagi. 1 per 0,1 sama dengan 10. 1 dibagi 0,1. Kita udah dapat nih angka multipliernya. Dan diketahui alat liquid 10M. Step 2 adalah mengalihkan angka pengganda ini, 10 ini, dikalikan dengan alat liquid yang telah diketahui di soal. Jadi 10M dikali 10 sama dengan 100M. Jadi gitu caranya. Ada dua tahap. Gitu. Apakah sudah cukup menjelaskan atau masih kurang jelas? PSI Psikologi UI 21 udah ngerti belum? Udah paham belum? Udah cukup menjelaskan belum? Halo, Psikologi UI 2021? Udah ya? Oke, kita lanjut aja deh. Ada pertanyaan lagi yang bisa ditanyakan dari 1 sampai 4? Kalau tidak ada, apakah sudah cukup menjelaskan? Kalau udah jelas, bisa kita lanjut. Lanjut nggak? Nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke. Yang kelima, peningkatan giro dapat menaikkan jumlah uang beredar di dalam perekonomian. Ini salah ya, karena kita kalau ngafal ya, itu berbanding terbalik ya. Giro naik, uang turun. Giro turun, uang naik. Penjelasannya adalah kalau cadangan itu dinaikkan, peningkatan, maka bank tuh dia punya dana tuh sedikit saja untuk dipinjamkan kepada masyarakat, karena udah yang banyak ini dicadangkan, jadinya dia bisa pakai uang tuh dikit. Kalau dia bisa minjemin dikit, berarti dia
dia bisa minjemin tuh dikit doang. Kalau pinjemannya dikit kan otomatis kalau lama-kelamaan kan uang beredar menurun. Karena kalau dulu bisa minjam 10, sekarang cuma bisa minjem 5. Jadi gitu. Walaupun konsepnya minjemin duit ya, walaupun konsep minjemin duit, uang bertambah, tapi sedikit gitu. Jadi kalau di dalam konteks ini dia dapat menurunkan jumlah uang beredar. Gitu. Jadi yang pernyataan pertama itu adalah salah. Yang kedua adalah dengan besarnya giro, kemampuan bank umum dalam menyalurkan kredit akan menurun. Nah, ini benar. Cadangannya gede, uang dipakai buat minjem ke masyarakat tuh dikit. Kalau dikit berarti kemampuan untuk meminjamkan uang itu nurun gitu. Jadi jawabannya adalah D. D itu salah benar. Tadi kan udah ya di ini. Tapi kalau misalnya kalian misalnya pertanyaan 1 kalian jawab salah. Sudah kayak itu gimana ya? Kalian menganggap pernyataan 1 itu salah. Terus yang pernyataan 2 benar, tapi kalian jawabnya bukan D, itu nggak apa-apa. Anggap aja benar. Itu kan kayak cuman sistemnya aja gitu. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan nomor 5? Langsung respon di chat aja biar kita bisa lanjut. Udah mau buka puasa nih soalnya. Kasian juga kan yang lain mau buka. Oke. Yang keenam, dalam keadaan inflasi, Bank Sentral dapat melakukan operasi pasar terbuka untuk menarik sebagian uang yang beredar. Benar. Kita nggak nyinggung apakah ini menurunkan atau menaikkan. Yang penting adalah dalam keadaan inflasi, kalau inflasi ini bisa, Bank Sentral bisa operasi pasar terbuka. Apa operasi pasar terbukanya? Dengan menjual surat itu. Menjual surat, jadi masyarakat beli gitu. Untuk menarik sebagian uang beredar. Benar. Sebab operasi pasar terbuka adalah kebijakan yang dijalankan oleh Bank Sentral untuk menekan dan bersuku bunga. Enggak, salah. Benar salah. C. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan soal nomor 6? Oke, enggak ya. 7. Untuk mengatasi jumlah uang beredar, Bank Sentral melakukan kebijakan fiskal. Menurut kalian benar apa enggak? Salah. Fiskal itu bukan Bank Sentral, tapi Menkeu. Sebab inflasi adalah terjadinya kenaikan harga secara umum karena terbanyak jumlah uang beredar. Benar ya, inflasi ini hafalan. Kalian harus tahu apa itu inflasi, apa itu deflasi. Ya betul, ini kalau Bank Sentral itu moneter. Jadi jawabannya salah benar. Itu D. 8. Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui Bank Sentral dalam hal mengatur. Langsung aja ya. Pulpen. Tingkat suku bunga, ya. Tingkat diskonto, jual beli surat berharga, open market policy, jumlah uang beredar. Sebenarnya ini apa ya? Jual beli surat berharga salah nih, maaf. Ini kan ditanya dalam hal mengatur. Kalau mengatur jual beli surat berharga tuh kayak itu bukan tujuannya, itu salah satu caranya. Itu kalau visi misi itu misinya, yang ditanya ini visinya. Kebijakan moneter itu ngatur apa sih? Ngatur tingkat suku bunga, ngatur jumlah uang beredar. Sebentar. Nah, cok nih soalnya. Ya bener semua aja deh. Salah nih. Ini harusnya ini pertanyaannya tuh harusnya cara yang dilakukan oleh Bank Indonesia dalam mengatur ekonomi. Jadi kalau misalnya you guys ada yang ngejawab semua benar, itu betul aja deh. Tapi pertanyaan ini bukan dalam hal mengatur ya, tapi dia apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia untuk mengatur perekonomian gitu. Maaf. Kok coret. Ya ampun.
Lanjut ya, 9. Akibat yang terjadi dengan diturunkannya bunga acuan Bank Indonesia adalah, kita langsung aja deh. Kalau bunga itu turun, penjualan barang secara kredit meningkat. Mengapa? Karena uang masyarakat itu megang uang dan dia melakukan penjualan, dia melakukan pembelian, banyak beli barang karena banyak duit. Tapi sebenarnya ini bukan secara kredit, secara cash nih. Salah, ini bukan kredit, cash. Meningkat. Oke. Yang kedua adalah Bank Umum menurunkan suku bunga. Benar. Dengan diturunkannya bunga oleh BI, maka Bank Umum akan ikut menurunkan suku bunga. Yang ketiga adalah minat masyarakat menabung menurun. Iya dong, bunganya turun. Buat apa nabung? Kemakan inflasi ntar. Yang keempat, investasi oleh produsen menurun. Nah, ini sebenarnya apa ya? Iya juga sih. Karena biasanya kalau bunga bank tuh turun, orang kan kayak menurun sih. Investasi kan salah satunya kan bisa deposito di bank. Deposito di bank itu kan bunga, pakai bunga. Kalau bunganya turun, return investasi turun, orang jadi malas buat investasi. Mending dia ambil uangnya aja. Jadi ini jawabannya betul semua. Yang ke-10, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan perekonomian sebagai akibat dari pandemi COVID-19. Dengan melakukan perubahan terhadap kebijakan fiskal nih. Bukannya kalau bunga bank turun, invest malah naik. Sepemahaman aku, kalau misalnya bunga bank turun itu, tergantung sih, invest itu kan sebenarnya banyak. Kayak kalau invest bisa menurun, bisa naik gitu. Tapi kalau oleh produsen itu, biasanya nurun. Setahu aku sih gitu ya. Tapi kalau mau cari lebih tahu, bisa cari di materi yang lain gitu. Nanti aku cari tahu deh. Pokoknya intinya jawabannya dulu deh. Takut nggak ada waktu soalnya. Mau buka. Oke, lanjut aja ya. Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mengendalikan perekonomian sebagai akibat dari pandemi COVID dengan melakukan perubahan terhadap, langsung aja ya soalnya. Yang pertama, pengeluaran pemerintah diubah. Diubah apa tuh? Diubah gimana? Dinaikin untuk bansos, untuk subsidi dan lain-lain. Yang kedua, pola penyaluran kredit juga diubah. Maaf, ini apa? Moneter, salah. Kalau kedua ini moneter, bukan fiskal dia. Ini salah ya. Yang ketiga adalah pemerintah, besaran nominal dan tarif pajak, betul. Fiskal dia. Tarif pajak itu diturunin supaya masyarakat tuh nggak terbebani lah. Kalau yang keempat salah ya. Kalau tingkat harga, jumlah uang beredar itu nggak betul, tapi konteksnya bukan fiskal untuk menaikkan pengeluaran, bukan. Kalau jumlah uang beredar tuh bisa fiskal, bisa moneter. Tingkat harga itu enggak, setahu aku sih enggak ya. Jadi yang betul itu adalah C, 1 dan 3. Ada yang mau ditanyain dulu enggak sejauh ini? Untuk pertanyaan yang bukannya kalau bunga bank turun investasi malah naik, setahu aku nurun sih. 7. Ada yang nanya nomor 7 apa? Soalnya nggak kelihatan di sini. Yang nanya apa? Untuk mengatasi jumlah uang beredar, Bank Sentral melakukan kebijakan fiskal. Bank Sentral fiskal, it's clearly wrong because sentral itu moneter. Kalau fiskal itu Kemenkeu. Jadi salah. Inflasi adalah terjadinya kenaikan harga secara umum karena terlalu banyak jumlah uang beredar. Benar. Jadi jawabannya salah, benar D. Gitu. Jawabannya salah, benar. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Sebenarnya mau bahas soal sih, cuman waktunya nggak cukup nggak sih? Mungkin kita nggak ada yang mau ditanya lagi nggak? Nggak ada ya? Sebenarnya kita mau latihan simak UI sih, cuman waktunya nggak cukup gitu. Mau buka juga kan. Tapi mungkin aku bakal kasih di sini deh. Apa? Soalnya buat kalian latihan aja. Sama aku bakal kasih Excel-nya. Itu kunci jawaban simak. Buat kalian latihan di rumah. Sebentar ya, aku baca Excel-nya dulu. Aku kasih linknya aja ya. Maaf banget kita nggak bisa bahas simak. Nih. Oke. Itu kunci jawaban simak UI di soal yang buat yang aku kasih. Oh belum ada, belum nyampe ya soalnya. Lama banget. Nih udah, filenya udah apa? Udah dikirim. Kalau misalnya mana linknya tadi? Nah, oke. Besok aku ada kelas lagi jam 2 siang. Kita bakal bahas elastisitas. Yang paling sering keluar di SBM itu elastisitas. Nah, nanti aku bakal mungkin aku bakal posting di draft yang tadi, atau kalian bisa cari-cari di IG atau Twitternya Bersinar. Di linknya di situ ada semua materi sama latihan soal sama kuncinya. Untuk hari ini mungkin segini aja dulu dari teman-teman. Dari saya, makasih buat teman